Keberanian itu bukan tentang seberapa kuat kamu, tapi seberapa berani kamu untuk melawan ketidakadilan yang ada pada diri sendiri. Terlalu sering kita terjebak dalam harapan agar semua orang di sekitar kita senang, sampai-sampai kita mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan jiwa sendiri. Saat kamu terlalu fokus menyenangkan orang lain, kadang kamu lupa apa artinya mencintai diri sendiri. Rasa sakit ini mungkin sudah terasa begitu biasa, tapi alangkah bodohnya jika kita terus-menerus membiarkannya berlangsung. Ketidaknyamanan ini akan terus menggerogoti jiwa, membuat kita merasa terperangkap dalam kehampaan. Tanyakan pada diri sendiri, sudah berapa lama kamu menyimpan perasaan ini? Kapan terakhir kali kamu merasa nyaman dengan keputusan yang kamu ambil tanpa perlu meminta persetujuan orang lain? Saatnya untuk merenung dan mempertimbangkan kembali pilihan yang selama ini kamu buat. Penting untuk menyadari bahwa hidup tidak hanya soal memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Kita seringkali mengabaikan kebutuhan emosional dan mental kita demi orang lain. Apakah kamu merasa bahagia ketika terus berusaha menyenangkan orang lain? Ataukah justru kamu merasa tertekan dan lelah, seolah kamu berada dalam sebuah peran yang tidak pernah ingin kamu mainkan? Mari kita renungkan sejenak. Apakah hidup ini adalah tentang menyenangkan orang lain, ataukah seharusnya tentang membangun kehidupan yang memenuhi kebutuhanku sendiri? Kita seringkali berjuang dengan ekspektasi yang dipaksakan orang lain. Setiap kali kita menolak permintaan, kita merasa seperti jahat atau tidak mendukung. Padahal yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk diri sendiri. Ketika kita terus berusaha memenuhi harapan orang lain, kita sebenarnya mengubur mimpi dan keinginan yang ada dalam diri. Dalam proses tersebut, kita kehilangan identitas dan merasa bingung dengan siapa kita sebenarnya. Dalam kesibukan sehari-hari, kita dikelilingi oleh banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Mulai dari rekan kerja, keluarga, hingga orang-orang di sekitar. Rasanya mustahil untuk mengatakan tidak, terutama ketika ada rasa khawatir akan penilaian orang lain. Seringkali, kita malah terjebak dalam situasi yang membuat kita merasa terpaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan, sehingga menambah beban dalam pikiran. Hasilnya, bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi juga mental yang terus-menerus tertekan. Rasanya seperti berada dalam siklus tanpa akhir, meminta maaf atas setiap keputusan yang diambil dan mempertanyakan kembali setiap langkah yang diambil. Siapa yang sebenarnya berhak menentukan apa yang baik untuk diri kita? Momen-momen merugikan ini membentuk kita menjadi pribadi yang ragu dan tidak percaya diri. Marilah kita jujur pada diri sendiri. Setiap kali kita merasakan ketidakpuasan akan keputusan yang diambil hanya untuk menyenangkan orang lain, kita harus menghadapi kenyataan pahit tersebut. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain, hingga jiwa kita terdampak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hidup ini hanya untuk membuat orang lain bahagia sementara kita terpuruk dalam kesedihan? Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk memilih, dan sayangnya kita seringkali memilih untuk menyangkal diri. Rasa sakit dan penyesalan ini seakan menjadi bagian dari kehidupan, namun kita bisa memilih untuk memutus siklus tersebut. Jangan biarkan harapan-harapan yang tidak realistis mengendalikan cara kita menjalani hidup. Kita layak mendapatkan suara dan keputusan yang memuliakan diri sendiri. Saatnya kita memikirkan kembali kebiasaan buruk ini, saat kita sudah meyakini bahwa kita tidak perlu terus-menerus membuktikan diri. Ketika kamu merasa lelah dan tak ada lagi energi untuk menyenangkan orang lain, ingatlah bahwa kamu adalah prioritas nomor 1. Ini bukan berarti menjadi egois, melainkan belajar untuk menyeimbangkan antara memberi dan menerima, dan pada saat yang sama, kita mulai menemukan kembali diri kita yang hilang. Inti dari renungan ini adalah untuk menggugah kesadaran kita,
untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang penuh dengan ekspektasi dan mulai memahami bahwa setiap keputusan yang diambil seharusnya menjadikan diri kita lebih baik, bukan malah sebaliknya. Hidup ini adalah perjalanan tanpa akhir, jadi pastikan kamu menjalankannya dengan cara yang membawa kebahagiaan. Bayangkan saat kamu dihadapkan pada permintaan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas karena dia sedang sibuk. Padahal kamu sendiri juga punya beban kerja yang cukup banyak. Kamu mungkin cenderung untuk langsung menyetujui, karena takut dianggap tidak kerjasama atau malah bikin suasana jadi canggung. Namun setelah itu, kamu merasa lelah dan tertekan karena harus memikirkan tugas tambahan yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Atau saat teman mengajak keluar padahal seharusnya kamu fokus menyelesaikan pekerjaan, kamu merasa bersalah jika menolak ajakan tersebut. Keesokan harinya, kamu merasa tidak puas melihat hasil kerja yang setengah jadi, dan pertanyaan mulai muncul, kenapa aku selalu mengutamakan orang lain? Ini adalah refleks yang banyak dialami oleh banyak orang. Tanpa kita sadari, kita terus menjadikan orang lain sebagai prioritas tanpa memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menjadi yang utama. Di lain sisi, kamu juga mungkin pernah merasa harus menghadiri acara yang sebenarnya tidak menyenangkan untukmu. Ada rasa malu jika tidak datang, apalagi jika diikuti dengan komentar, "Kamu kok tidak datang?" Rasanya sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Kesehatan mentalmu terganggu hanya karena kepentingan orang lain yang jadi lebih utama dibandingkan dirimu. Dalam setiap momen seperti itu, kita diperhadapkan pada pilihan, mengikuti arus atau berani mengambil langkah yang mungkin akan dihakimi. Mungkin kita takut kehilangan relasi, tetapi sebenarnya kita juga sedang memperjuangkan interaksi yang lebih sehat. Ketika kamu membubuhkan persetujuan pada hal yang bukan pilihanmu, sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Saat terjebak dalam siklus memberikan segalanya untuk orang lain, terkadang kita lupa untuk mendengar suara hati kita. Kita harus berani mengatakan tidak jika memang tidak bisa. Lambat laun, harapan untuk menyenangkan orang lain akan membuat kita kehilangan teman-teman sejati yang benar-benar mengerti kita. Kita harus menjalani setiap hari dengan tidak membiarkan keputusan orang lain mendikte jalan hidup kita. Ingat, berbagi beban itu penting, tetapi memberi selalu tanpa menerima bisa jadi sangat berbahaya. Jadi, ikuti intuisimu dan mulailah berani mengambil keputusan yang lebih mengutamakan diri. Ingatlah, kamu layak untuk menghadapi ketidaknyamanan dalam hidup, daripada terus-menerus menyenangkan orang lain sambil mengorbankan diri sendiri. Saatnya berfokus pada diri sendiri. Ini bukan berarti kita harus menutup diri dari lingkungan sosial, melainkan memahami batasan yang ada. Ketika kamu mulai menyadari bahwa khawatir tentang penilaian orang lain tak akan membawa perubahan positif, mulai dari situ kamu bisa membuka jalan menuju perbaikan. Satu keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Misalnya, beranilah untuk mengungkapkan pendapatmu dalam tim tanpa merasa risau jika suara kamu tidak diindahkan. Ini adalah langkah awal yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dan membangkitkan keberanian dalam diri. Secara perlahan, kamu akan merasa semakin nyaman mengekspresikan diri tanpa terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain. Ketika kamu mengambil keputusan demi kesehatan mentalmu, lingkungan mulai merespon secara positif. Teman dan rekan kerja yang baik akan mulai menghargai pilihanmu, menyadari betapa melelahkannya hidup dengan tekanan untuk selalu menyenangkan orang lain. Semakin kuat usaha ini, semakin kamu mulai mengajarkan batasan dalam relasi. Ketika kamu mulai tampak berani dengan keputusan, rasanya akan ada energi baru yang mengalir ke dalam hidup. Ketidakpuasan akan perlahan menghilang, dan beban mental yang selama ini menggerogoti akan berkurang. Ini bukan sebuah perjalanan yang mudah, namun setiap langkah kecil yang diambil merupakan kemenangan yang layak dirayakan.
Keberanian tidak selalu terkait dengan tindakan yang besar. Terkadang, keberanian muncul dari keputusan-keputusan kecil yang berani kita ambil dalam sehari-hari, dan itu yang akan membuka jalan untuk hidup yang lebih baik. Dengan konsisten, kamu mulai membangun fondasi yang kuat bagi dirimu sendiri, sehingga tidak mudah goyah dengan penilaian orang lain. Jadikan situasi ini sebagai momentum untuk meningkatkan kepercayaan dirimu. Hal ini akan membentuk dirimu yang lebih tangguh di saat-saat sulit. Berani mengambil langkah adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika kamu tidak mulai memberi tempat bagi diri sendiri, maka jangan harap orang lain akan menghargai kehadiranmu. Ingat, kamu tidak harus terus-menerus menjadi orang yang diandalkan. Kehidupan ini tidak perlu dijalani dengan rasa takut akan penolakan. Mulailah untuk mencintai diri sendiri dengan tulus. Jika tidak, akan semakin sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang hanya mengikuti harapan orang lain. Ketika kamu bisa menghargai keputusan yang kamu ambil untuk dirimu sendiri, kamu juga akan mulai merasakan ikatan yang lebih baik dengan orang lain, yang bisa menghargai keberadaanmu apa adanya. Sebagai penutup, ingatlah bahwa keberanian untuk mengatakan tidak akan membawa kita pada kedamaian pikiran yang selama ini kita cari. Hidup itu adalah tentang menemukan jalan menuju diri sendiri, bukan menjadi bayang-bayang bagi orang lain. Ambil langkah pertama hari ini, karena setiap detik yang terlewat tanpa tindakan adalah kesempatan yang terbuang. Jangan menunggu sampai terlambat untuk mengambil langkah pertama. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidupmu mulai sekarang. Setiap keputusan yang kamu buat untuk dirimu sendiri adalah langkah yang berharga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadilah suara dalam hidupmu sendiri. Berikan ruang bagi diri untuk tumbuh dan bersinar, karena kamu berhak untuk bahagia sesuai dengan keinginan dan kebutuhanmu.